Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thanks in heavens. Okay, boys and girls, today I will explain about narrative text. Yeah, narrative text for part 1. Here there are the definition of the narrative text, the formation of the narrative text, and then the last, the generic structure of the narrative text. Oke, jadi di sini di naratif teks bagian pertama Ibu akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari naratif teks itu apa, terus bentuk dari naratif teks itu apa saja, dan generic structure dari naratif teks itu apa saja. Oke, next. The definition of the narrative text. Narrative is a text that tells a story. The story can be realistic, fantastic, or a mix of both. Jadi definisi atau arti dari naratif ini adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita. Ceritanya bisa nyata, realistik, fantastik, khayalan, atau campuran gabungan dari keduanya ya, antara kenyataan dan khayalan. And then the goal of narrative is to connect the reader with the text, the character, and the events that occur within the story. Jadi di sini tujuan, goal di sana ya. Tujuan dari naratif adalah menghubungkan si pembaca dengan teks atau cerita tersebut, tokoh-tokoh, ya, dan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam cerita tersebut. The events of a narrative can to entertain the reader, to teach the reader, to provide a lesson or a moral, to evoke certain feelings from the reader. Jadi kejadian-kejadian di sebuah naratif ini bisa apa? Yaitu menghibur si pembaca tujuannya, terus selanjutnya mengajarkan si pembaca tentang apa yang tersirat atau hikmah dari cerita tersebut, provide a lesson or a moral, jadi di sana ada pesan moral ya yang diajarkan di sana, terus ada evoke certain feelings from the readers, jadi meningkatkan keyakinan atau perasaan yakin dari si pembaca tentang cerita tersebut. Kalau cerita tersebut yang tersiratnya atau pesan hikmahnya di sana baik, berarti ini baik gitu ya. Okay. The formation of narrative text. The formation of narrative text, di sini bentuk dari narrative text itu apa saja ya? A narrative can take many different forms. It can be written, spoken, illustrated, or even sung. Jadi di sini si naratif ini bisa dalam bentuk yang berbeda-beda ya, banyak bentuk yang berbeda-beda. It can be written, bisa berupa tulisan, lisan, ilustrasi, atau bahkan lagu ya atau nyanyian. Some examples of narrative include films or television program, picture, books or comic strips, fairy tales, myth or legends, fiction stories or novels, ballads or songs, fables, short stories. Okay. Di sini katanya some example of narrative includes, ada beberapa contoh yang termasuk pada naratif adalah di sini film atau acara televisi ya, and then buku bergambar atau comic strip, jadi potongan-potongan cerita dan ada gambarnya ya. Fairy tales, cerita peri, myth, ini yang berhubungan dengan dongeng yang khayalan gitu ya. Atau legenda suatu tempat ya. Di sini selanjutnya fiction stories, jadi cerita fiksi ya, atau novels ya, cerita fiksi atau novel.
Selanjutnya ballad or song, jadi cerita lagu tentang alam, tentang namanya balada ya, lagu balada tentang alam, tentang keindahan alam, tentang kerusakan alam gitu ya. Selanjutnya fables, cerita binatang, dan short stories, cerita pendek ya. Jadi cerita pendek ini nanti yang akan kita bahas ya setelah naratif ini beres. Selanjutnya, the generic structure of the narrative text. Jadi text organization-nya atau generic structure dari narrative text ini ada 3, yaitu orientation, complication, komplikasi, sama resolution atau resolusinya, pemecahan masalahnya biasanya ya di sana. Oke, kita jelaskan ya orientation di sana. Orientation, this part presents the setting of the story and introduces the characters involved. Jadi di sini di bagian ini dipersembahkan latar belakang dari cerita dan memperkenalkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita tersebut. Itu namanya orientasi atau perkenalan tokoh-tokoh biasanya ya. Selanjutnya complication, di sana the story continues here. Usually there is an event or a sequence of events that lead the characters into a complication, or some of the conflicts that disrupts the normal event. Tension starts to build up to a climax, and this draws anticipation in the readers. Jadi di sini ceritanya berlangsung di sini ya, ceritanya berlangsung di sini, diteruskan di sini. Biasanya ada sebuah kejadian atau serangkaian kejadian-kejadian ya yang mengarah kepada si tokoh-tokohnya menuju ke hal yang membuat komplikasi atau konflik gitu ya. Ada beberapa konflik yang mengganggu di sana gitu ya, di kejadian normalnya. Misalkan di sana ada ketegangan atau apa ya. Jadi di sana ketegangan dimulai dan mulai ada puncaknya gitu, yang tadinya biasa-biasa saja ceritanya mulai ada ramena lah gitu ya. And this draw anticipation in the reader. Jadi di sini ini gambaran dari antisipasi si pembaca ya. Jadi menggambarkan antisipasi dari si pembaca itu gimana. Selanjutnya resolution, the problem start to get resolved. Sometimes the story ends happily or vice versa, and at other times the resolution or the ending of the story is left for the reader to decide. Jadi di sini masalahnya mulai mendapatkan solusinya ya. Kadang-kadang ceritanya ini berakhir dengan bahagia, happy ending, atau sebaliknya ya, berarti bisa sad ending ya. Dan pada waktu yang sama si pemecahan masalahnya ini di akhir cerita biasanya meninggalkan menggantung gitu ya, dan menyisakan si pembaca untuk memutuskan ini bahagia, ini tidak gitu ya. Jadi ada yang cerita menggantung dan diputuskan oleh si pembaca akhirnya ya. Okay, that's all. Here are the proverb. All that glitters is not gold. Jadi semua yang berkilauan itu bukan emas, tidak selalu emas gitu ya. Maksudnya di sini jangan terpaku pada misalkan penampilannya, ini penampilannya bagus, berarti bagus juga kelakuannya, tapi tidak seperti itu ya. Atau juga sama dengan proverb don't judge the book from the cover ya, sama itu.
Okay, to be continued to the next video for part 2. Thank you for watching my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.